Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas nikmatnya kepada kita, dan juga salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Selamat datang kembali di Enigma CPNS, solusi soal CPNS. Kali ini saya akan membahas soal tentang SKB akuntansi dan jawabannya. Jangan lupa like dan subscribe dan tekan lonceng di bawah, karena like dan subscribe itu gratis. Oke, langsung saja ke soal. Soal nomor 1, penggunaan metode balance scorecard dalam pengukuran kinerja sektor publik lebih sebagai upaya penilaian informasi A. Formal, B. Informal, C. Finansial, D. Non-finansial. Jawabannya adalah D. Non-finansial. Selain dari perspektif finansial, informasi finansial mengukur kinerja sektor publik dari perspektif kepuasan pelanggan, efisiensi proses internal, dan pembelajaran dan pertumbuhan. Adapun biasanya formal tercakup pula dalam proses pengukuran kinerja sektor publik dalam berbagai metode. Biasanya informal tercakup pula dalam proses pengukuran kinerja sektor publik dalam berbagai metode. Informasi finansial lebih melihat pada analisis varian pendapatan dan pengeluaran. Soal selanjutnya. Persamaan akuntansi yang menunjukkan hubungan antara aktiva, utang, dan modal adalah A. Aktiva sama dengan utang dikurangi modal, B. Aktiva sama dengan utang tambah modal, C. Aktiva plus utang sama dengan modal, D. Aktiva plus modal sama dengan utang. Jawabannya adalah B. Karena persamaan akuntansi menyatakan bahwa aset yang dikuasai perusahaan berasal dari kewajiban perusahaan terhadap pemilik dan kewajiban perusahaan terhadap pihak luar. Soal selanjutnya. Barang dan jasa yang dibeli oleh suatu entitas dicatat pada harga saat transaksi tersebut terjadi. Cara pencatatan ini menggunakan prinsip A. Kesatuan usaha, B. Kesinambungan, C. Harga pokok, D. Objektivitas. Jawabannya adalah C. Harga pokok. Karena barang dan jasa yang dibeli oleh suatu entitas dicatat pada harga saat transaksi tersebut terjadi berdasarkan prinsip harga pokok atau historical cost. Soal selanjutnya nomor 4, perusahaan yang bergerak dalam jual beli barang seperti toko, penyalur tunggal, agen penjualan, dan distributor disebut perusahaan A. Dagang, B. Jasa, C. Manufaktur, D. Perseroan. Jawabannya adalah A. Dagang. Soal nomor 5. Kolom neraca lajur yang memuat semua akun real dan nominal yang siap memberi informasi bagi penyajian laporan keuangan adalah A. Daftar saldo, B. Penyesuaian, C. Daftar saldo setelah penyesuaian, D. Neraca. Jawabannya adalah C. Daftar saldo setelah penyesuaian. Soal nomor 6. Anggaran yang disusun dengan menggunakan pendekatan inkrementalisme merupakan pendekatan anggaran A. Tradisional, B. Neo Public Management, C. Performance Budgeting, D. Zero Basic Budgeting. Jawabannya adalah A. Tradisional. Salah satu ciri anggaran tradisional dalam penyusunan anggaran menggunakan pendekatan inkremental. Adapun penyusunan anggaran dengan pendekatan Neo Public Management (NPM) berorientasi kinerja bukan kebijakan. Penyusunan anggaran dengan pendekatan Performance Budgeting kinerja bukan kebijakan. Anggaran Zero Basic Budgeting justru menghilangkan pendekatan inkremental dan line item karena dimulai dari nol. Soal selanjutnya, PT Hudson pada tanggal 15 Agustus tahun 2007 menanamkan uangnya sebesar 150 juta dalam deposito berjangka 3 bulan dengan bunga 15% per tahun. Bunga deposito diterima setiap bulannya, maka jurnal untuk mencatat penerimaan bunga deposito pada tanggal 15 September 2007 adalah dengan mengkredit A. Surat-surat berharga uang deposito sebesar 22.500.000, B. Kas besar sebesar 22.500.000, C. Pendapatan bunga sebesar 1.875.000, D. Surat berharga dikurangi deposito sebesar 1.875.000. Jawabannya adalah C. Bunga deposito 1 tahun 15%, bunga deposito 1 bulan
15% dibagi 12 bulan sama dengan 1,25%. Pendapatan bunga 15 September 2007 sama dengan 150 juta dikali 1,25% sama dengan 1.875.000. Jurnalnya debit kas di debit 1.875.000, kreditnya pendapatan bunga 1.875.000. Soal selanjutnya, harga pokok dari barang-barang yang pertama kali dibeli akan merupakan barang yang dijual pertama kali. Ini merupakan metode penilaian persediaan yang disebut LIFO, last in first out. Average, rata-rata. C, FIFO, first in first out. D, rata-rata tertimbang. Jawabannya adalah C, FIFO, first in first out. Karena dalam metode ini persediaan akhir dinilai dengan harga pokok pembelian yang paling akhir. Adapun LIFO menilai harga pokok dari barang-barang yang terakhir kali dibeli akan merupakan barang yang dijual pertama kali. Jadi FIFO itu kayak tempat penyimpanan beras. Jadi yang pertama masuk, pertama keluar. Kalau LIFO kayak gentong. Jadi yang terakhir masuk, yang terakhir diambil kayak gentong beras. Oke, selanjutnya soal nomor 9, akuntansi dapat diartikan sebagai bahasa bisnis karena akuntansi adalah satu sistem penilaian suatu objektivitas pembelian dan penjualan dalam suatu bisnis. 2, sistem informasi yang menyediakan laporan-laporan aktivitas ekonomi bagi pihak-pihak yang berkepentingan, stakeholder. 3, sistem perhitungan harga pokok penjualan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. 4, sistem yang dapat menyajikan informasi untuk digunakan dalam hubungan bisnis dan pelaporan kepada pemilik, kreditor, dan pihak-pihak yang berkepentingan. Jawabannya C, yang benar 2 dan 4. Nomor 2, sistem informasi yang menyediakan laporan-laporan aktivitas ekonomi bagi pihak yang berkepentingan. Yang nomor 4-nya, sistem yang dapat menyajikan informasi untuk digunakan dalam hubungan bisnis dan pelaporan kepada pemilik, kreditor, dan lain-lain. Soal nomor 10, berikut ini yang merupakan akun yang masuk kolom laba rugi dalam neraca lajur adalah A, modal pribadi, B, persekot biaya asuransi, C, utang biaya gaji, D, laba usaha laba bersih usaha. Jawabannya adalah D, laba bersih usaha. Soal selanjutnya, soal nomor 11, persekutuan Hafan yang anggotanya terdiri Hazim, Lutfan mempunyai modal awal masing-masing. Hazim 15.500.000, Lutfan 20 juta. Persekutuan tersebut memberikan tunjangan gaji kepada Hasim sebesar 500.000 per bulan dan Lutfan 350 per bulan. Bila ada sisa akan dibagi rata. Laba bersih yang diperoleh persekutuan Hafan selama tahun tersebut sebesar 36 juta. Bagian laba yang menjadi hak sekutu Hazim dan Lutfan adalah A, 14.850 dan 15.500, B, 15.050.000 dan 13.250, C, 17.900 dan 18.100, D, 18.900 dan 17.100. Jawabannya adalah D. Laba bersih 36 juta. Pembagian laba bersih Hazim sama dengan Lutfan. Jumlah tunjangan gaji setahun yang harus dikeluarkan 6 juta gaji Hasim ditambah 4.200.000 gaji Lutfan sama dengan total 10.200.000. Sisa laba 12.900.000 laba Hasim plus 12.900.000 laba Lutfan sama dengan 25.800.000. Jadi laba bersih yang merupakan hak sekutu Hazim dan Lutfan, bagian Hazim dibagi 12.900.000 tambah 6 juta sama dengan 18.900.000 bagian Lutfan, 4.200.000 tambah 12.900.000
sama dengan 17.100.000 sama dengan 18.900.000 dan 17.100.000. Soal selanjutnya, PT Zon membeli truk untuk operasional perusahaan pada tanggal 2 Januari 2007 seharga 160 juta dengan pembayaran 40 juta. Tunai, sisanya akan diangsur selama 3 tahun. Umur ekonomis kendaraan 4 tahun tanpa memperhitungkan nilai residu. Besarnya biaya penyusutan yang diakui perusahaan per 31 Desember 2007 berdasarkan metode garis lurus dan pada jurnalnya di sisi kredit adalah: A. Biaya penyusutan truk 40 juta, B. Kas sebesar 40 juta, C. Akumulasi penyusutan truk 40 juta, D. Penyusutan truk 40 juta. Jawabannya C. Akumulasi penyusutan truk 40 juta. Penyelesaiannya, penyusutan sama dengan 160 juta per 4 tahun sama dengan jadi dibagi ya. Jadi hasilnya 40 juta, di debit biaya penyusutan truk 40 juta, di kredit akumulasi penyusutan truk 40 juta. Soal selanjutnya, Pak Bimo mendirikan suatu usaha perseorangan berupa perusahaan reparasi. Pada tanggal 1 Januari 2006, neraca saldo perusahaan Pak Bimo terdiri atas kas 5 juta, piutang dagang 650.000, perlengkapan reparasi 700.000, peralatan reparasi 8.650.000, utang dagang 750.000. Berdasarkan data di atas dibuat suatu persamaan dasar akuntansi, maka jumlah modal Pak Bimo pada tanggal 1 Januari 2006 adalah sebesar A. 5 juta, B. 9.800.000, C. 13.550.000, D. 14.250.000. Jawabannya adalah D. 14.250. Modal Pak Bimo sama dengan kas plus piutang dagang plus perlengkapan reparasi plus peralatan dikurangi utang dagang modal Pak Bimo. Jadi harta dikurangi utang, aktiva dikurangi pasiva. 5 juta tambah 650 tambah 700.000 tambah 8.650 dikurangi 750. Modal Pak Bimo sama dengan 14.250.000. Soal selanjutnya, badan hukum yang dapat memiliki harta kekayaan menandatangani perjanjian mengadakan utang piutang dan hak serta kewajiban seperti orang-orang pribadi disebut A. Perusahaan persekutuan, B. Perseroan, C. Perusahaan dagang, D. Perusahaan manufaktur. Jawabannya adalah A. Perusahaan persekutuan. Saham yang selain memperoleh dividen yang tetap jumlahnya juga ikut ambil bagian dalam pembagian keuntungan. Apabila keuntungan melebihi jumlah persentase tertentu, saham ini disebut A. Saham biasa, B. Saham preferen partisipasi, C. Saham preferen non-kumulatif, D. Saham dividen. Jawabannya adalah B. Saham preferen partisipasi. Saham preferen partisipasi adalah bagian saham yang memiliki tambahan hak melebihi saham biasa. Ada beberapa jenis saham preferen, antara lain saham preferen partisipasi, saham preferen yang membagikan dividen kepada pemegangnya. Pemilik saham ini setelah menerima dividen tetap mempunyai hak untuk membagi keuntungan yang dinyatakan sebagai dividen kepada pemegang saham biasa. Selanjutnya, soal nomor 16, pada tanggal 1 Oktober, Persekutuan Chandra dan Kirana menerima sekutu baru, Gatot, yang memberikan kontribusi uang tunai sebesar 10 juta. Setelah seluruh aktifanya disesuaikan dengan harga pasarnya, akun Chandra dan akun Kirana bersaldo masing-masing 22 juta dan 32 juta. Namun mereka setuju bahwa nilai dari perusahaan tersebut adalah 60 juta. Jumlah goodwill yang diberikan kepada sekutu lama sebesar A. 4 juta, B. 5 juta, C. 6 juta, D. 7 juta. Jawabannya adalah A. 4 juta. Penyelesaiannya adalah Chandra 22 juta tambah Kirana 32 juta tambah Gatot 10 juta sama dengan 64 juta. Nilai perusahaan 60 juta, selisih nilai perusahaan dan modal perusahaan disebut goodwill, yaitu sebesar 4 juta. Nah, 4 juta dikurangi 60 juta.
Soal nomor 17, pada model akuntansi terpisah joint venture, bagi setiap venture hanya ada 3 kejadian yang dianggap sebagai transaksi dan karenanya harus dicatat, kecuali transaksi A. Pembagian modal, B. Penerimaan kas pada saat pembubaran patungan, C. Pembelian aktiva, D. Penyetoran modal patungan. Jawabannya C. Pembelian aktiva, karena transaksi pembelian aktiva bukan merupakan kejadian yang dianggap sebagai transaksi dan karenanya harus dicatat. Adapun transaksi pembagian modal merupakan kejadian yang dianggap sebagai transaksi dan karenanya harus dicatat. Transaksi penerimaan kas pada saat pembubaran patungan merupakan kejadian yang dianggap sebagai transaksi dan karenanya harus dicatat. Transaksi penyetoran modal patungan merupakan kejadian yang dianggap sebagai transaksi dan karenanya harus dicatat. Soal selanjutnya, konsep konservatisme dalam akuntansi adalah melaporkan yang tertinggi dari beberapa nilai yang mungkin untuk aktiva, melaporkan yang terendah dari beberapa nilai yang mungkin untuk kewajiban, melaporkan yang terendah dari beberapa nilai yang mungkin untuk aktiva dan pendapatan, dan yang tertinggi dari beberapa nilai yang mungkin untuk kewajiban dan beban. D. Melaporkan yang tertinggi dari beberapa nilai yang mungkin untuk aktiva dan pendapatan, dan yang terendah dari beberapa nilai yang mungkin untuk kewajiban dan beban. Jawabannya adalah C. Melaporkan yang terendah dari beberapa nilai yang mungkin untuk aktiva dan pendapatan, dan yang tertinggi dari beberapa nilai yang mungkin untuk kewajiban dan beban. Soal nomor 19, PT Line mencatat jumlah persediaan bahan habis pakai pada awal periode sebesar 2.500.000. Sedangkan pada akhir periode diketahui tinggal senilai 1.050.000 dan telah dilakukan penyesuaian, maka pada kolom laba rugi dalam neraca laju akan dicatat dengan mendebit persediaan bahan habis pakai 1.050.000. Jadi bahan habis pakai di persediaan bahan habis pakai di debit, mendebit biaya persediaan bahan habis pakai 1.450.000, mengkredit biaya persediaan bahan habis pakai 1.050.000, mengkredit persediaan bahan habis pakai 1.450.000. Jadi persediaan bahan habis pakainya di kredit atau di debit. Jawabannya adalah B. Mendebit biaya persediaan bahan habis pakai 1.450.000. Biaya persediaan habis pakai sama dengan 2.500.000 dikurangi 1.050.000 sama dengan 1.450.000. Biaya persediaan bahan habis pakai 1.450.000 di kredit. Persediaan bahan habis pakai. Soal selanjutnya, berikut ini contoh dari beban, yaitu A. Pembelian bahan baku, B. Pembelian mesin produksi, C. Pembayaran tagihan telepon, D. Pembayaran tenaga kerja. Jawabannya adalah C. Pembayaran tagihan telepon, karena pembayaran tagihan telepon merupakan pengeluaran karena entitas tersebut telah mengkonsumsi sumber daya tertentu pada periode berjalan dan pengeluaran ini tidak dapat diklaim balik. Adapun pembelian bahan baku merupakan biaya di mana pengeluaran tersebut dapat diklaim oleh perusahaan. Oke, sekian dulu soal kali ini. Tips dari saya adalah jangan lengah, teruslah belajar karena pesaing Anda juga terus belajar. Jadi kita jangan berleha-leha karena pesaing kita juga tidak berleha-leha. Teruslah berdoa karena pesaing Anda juga terus berdoa. Jadi selain belajar, kita juga harus berdoa karena kekuatan doa itu adalah kekuatan kedua kita setelah kita berusaha semaksimal mungkin. Tingkatkan ibadah, jauhi maksiat, karena doa yang diterima Allah adalah doa orang yang paling sedikit dosanya. Semoga sukses dan jadi PNS. Semoga soal ini keluar nanti pas di SKB nanti. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.